Sebelumnya perkenalkan diri dulu, nama saya Rizky Waluyan untuk tugas di BPBD sebagai petugas penanggulangan bencana kecamatan. Mungkin ada sedikit pemaparan materi terkait bencana itu apa, bencana seperti apa, dan mekanismenya seperti apa. Untuk penanggulangan bencana yang perlu kita ketahui itu yang pertama adalah apa itu bencana. Ya. Bencana adalah kejadian akibat fenomena alam yang luar biasa dan atau yang disebabkan ulah manusia yang menimbulkan korban jiwa, kerugian material, dan kerusakan lingkungan. Jadi yang dikategorikan bencana itu adalah bisa berupa akibat dari ulah manusia dan berupa alam yang menyebabkan kerugian atau korban jiwa. Itu yang disebut oleh bencana, seperti itu. Akibatnya bencana bisa menyebabkan pertama korban luka-luka, kedua rusaknya bangunan dan infrastruktur lainnya, bahkan jumlah korban jiwa pada saat bencana. Nah, untuk akibat bencana alam tersebut lazim terjadi, termasuk juga kekurangan pangan dan air bersih, menyebarnya wabah penyakit, dan terhentinya kegiatan ekonomi. Jadi bencana di sini untuk akibatnya yang pertama itu korban jiwa, yang kedua kerugian infrastruktur, bisa berupa juga pengiriman air bersih, itu akibat dari terjadinya bencana. Ya, untuk bencana alam, untuk bencana di sini ada 11 kategori untuk kategori alam. Karena bencana itu dibagi dari 3 kategori. Ada bencana alam, ada bencana non alam, dan bencana sosial. Nah, yang pertama ada bencana alam. Bencana alam itu dibagi dari 11 kategori. Ada gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, letusan gunung berapi, gelombang ekstrim dan abrasi, terakhir tsunami. Nah, itu kategori yang dimasuk dalam bencana alam. Jadi kalau misalkan ibu mungkin ya lihat ada bencana di wilayah ibu masing-masing, itu bisa ibu simpulkan bahwa bencana itu masuknya kategori apa. Gitu. Yang kedua ada bencana non alam. Ya, bencana non alam itu satu, gagal teknologi dan epidemi dan wabah penyakit. Contohnya COVID-19 kemarin. Itu termasuk dari bencana non alam. Karena kenapa? Karena bencana itu sendiri memakan korban jiwa. Itu tetap termasuk kategori bencana, tapi untuk kategorinya non alam. Seperti itu. Dan bencana sosial. Nah, bencana sosial ini contohnya kerusuhan, konflik SARA atau tawuran. Nah, itu juga ya, itu bencana sosial. Jadi kalau misalkan ibu melihat mungkin salah satu kejadian ada tawuran antar sekolah yang menyebabkan korban jiwa, itu balik lagi masuk ke dalam bencana, karena balik lagi bencana itu sendiri memakan korban jiwa. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ibu melihat suatu kejadian, ibu bisa mengkategorikan itu bentuknya bencana apa dulu, gitu, dan ditanganinya oleh siapa dulu, seperti itu. Ya, mungkin stakeholdernya ada dari BPBD, ada dari dinas sosial, ada dari Basarnas, ada dari stakeholder lainnya, ada dari relawan juga, seperti itu. Ya.
Nah, kita jelaskan di sini bencana alam. Bencana alam kan sudah dijelaskan tadi. Dan yang kedua masuk bencana non alam. Nah, bencana yang diakibatkan oleh rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal ekologi, modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Itu non alam. Untuk sosial, yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Nah, jadi itu serangkaian peristiwa dari 3 kategori bencana. Untuk bencana kategorinya 3 apa aja tadi? Alam, sosial. Nah, itu dasarnya harus diketahui seperti apa terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, kita masuk di sini pencegahannya, ya, pencegahan terjadinya bencana sebelum terjadinya bencana atau mengurangi. Nah, pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. Ini termasuk dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Ya. Untuk pencegahan itu sendiri yang dilakukan metode-metodenya sebagai berikut. Misalnya, membuat peta daerah bencana. Nah, mungkin dari desa-desa di Kecamatan Cidahu sudah membuat peta rawan bencana. Ya, untuk apa? Untuk melihat potensi di daerah-daerah mana saja yang rawan bencana dan langkah-langkah pencegahannya seperti apa. Itu masuk dalam metode pencegahan. Nah, yang kedua, mengadakan dan mengaktifkan isyarat-isyarat tanda bahaya. Ya, sirine bisa. Ya, itu juga harus punya. Gitu. Jadi kalau misalkan ada potensi dan akan terjadi bencana, kalau misalkan ada tanda-tanda atau isyarat-isyarat yang berbunyi, itu ibu-ibu juga bisa aware gitu, bersiap siaga gitu. Ya, sirene, alarm gitu kan. Kalau misalkan ada yang bunyi suara ngiung gitu. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, yang ketiga, mengadakan peralatan atau perlengkapan. Nah, di sini juga perlu seperti itu, ya, mengadakan peralatan operasional penanggulangan bencana. Seperti untuk tidak lebih jauhnya adalah APD, ya, atau alat pelindung diri. Seperti itu. Ibu harus punya, semisal kayak helm untuk semisal kalau ada bencana kan gempa bumi, kita juga harus pakai pelindung diri. Nah, untuk alat-alat yang digunakan mungkin bisa seperti sinso, seperti itu, atau alat pemadam kebakaran dan sebagainya. Pokoknya itu juga harus punya gitu. Itu minimal masing-masing desa itu juga harus punya. Nah, yang terakhir adalah membuat prosedur tetap, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penanggulangan bencana. Seperti itu. Jadi tidak semena-mena gitu ketika ada terjadinya bencana. Kalau misalkan kita tidak ikutin petunjuk dan pelaksanaan teknisnya, kita juga bisa menjadi korban jiwa gitu. Itu maksudnya pencegahannya kita melakukan dari awal seperti itu. Nah, kesiapsiagaan. Kita masuk kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui perorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Nah, misalnya kesiapsiagaan bencana itu ada penyiapan sarana komunikasi, pos komando, penyiapan lokasi evakuasi, rencana kontingensi, dan sosialisasi peraturan atau pedoman penanggulangan bencana.
Nah, kesiapsiagaan di sini salah satunya di sini ada penyiapan lokasi evakuasi. Nah, semisal kalau misalkan ibu akan terjadi bencana dan seperti apa mekanisme terjadinya, itu juga harus ada penyiapan lokasi evakuasi atau titik aman gitu. Jadi kalau misalkan ada bencana, ibu bisa langsung lari ke titik evakuasi yang aman. Seperti itu harus ada. Terus penyiapan pos-pos komando atau posko gitu kan, posko-posko bencana seperti itu. Kita masuk dari kesiapsiagaan dan peringatan dini ya. Kesiapsiagaan itu serangkaian kegiatan untuk mengantisipasi bencana, antisipasi. Nah, kita masuk ke peringatan dini. Peringatan dini, upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa bencana kemungkinan akan segera terjadi. Nah, pemberian peringatan dini harus pertama ya menjangkau masyarakat. Yang kedua segera, tegas tapi tidak membingungkan. Yang keempat bersifat resmi. Jadi kalau misalkan ada potensi longsor di wilayah Girijaya, nah ibu sudah melihat nih potensi longsornya di daerah-daerah dekat ibu ini akan terjadi bencanaan longsor gitu kan. Nah, di situ ibu-ibu bisa aware dong memberikan peringatan dini ya. Semisal kita Oke. Siap. Banyak udah lewat janji 60 menit, 10 menit. Ini udah 20 menit, Pak. Mungkin yang terakhir ya, ibu harus dicatat ini ada tas darurat bencana yang harus dipersiapkan oleh ibu-ibu ya. Tas darurat bencana. Ini penting sekali karena kalau misalkan ada kejadian yang sangat luar biasa, mudah-mudahan tidak terjadi, ibu sudah bisa aware ya, untuk tas bencana ini. Yang pertama di dalam tas bencana itu ada makanan tahan lama, ya. Makanan tahan lama itu pemenuhan kebutuhan makannya selama minimal 3 hari. Itu yang pertama. Ya, misalkan kareng sarden itu bisa. Warnet ya, mie itu tas bencana harus ada. Yang kedua senter. Yang ketiga kotak P3K. Yang keempat adalah peluit atau periwit. Ya itu. Nah kalau ya itu sinyal ini. Peluit. Yang ke-5 masker debu atau masker biasa. Ya. Masker intinya masker. Yang ke-6 pakaian. Ya, pakaian selama 3 hari ke depan. Terus yang ke-7 paling penting adalah yang sering kita pakai yaitu telepon genggam atau HP ya. Yang terakhir adalah air minum. Nah, itu yang harus dipersiapkan minimal ada di rumah ya. Ya, karena itu sangat-sangat penting sekali karena ketika ada terjadi kejadian luar biasa atau letusan gunung berapi mungkin ya kita tidak bisa di rumah atau mungkin kita tersesat di mana, itu juga sangat-sangat penting. Makanya satu tas. Ya mungkin sedikit saja dicukupkan karena waktunya juga sedikit. Mohon maaf bila ada salah kata atau dari kurang berkenan dari diri saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.